Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hand gesture MRTK dari mata kuliah teknologi MR. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirwasita Pisnang dengan NRP akhir 17. Perkenalkan, nama saya Pipit Handayani Tias Perwitaningrum dengan nomor akhir 23. Perkenalkan, saya Muhammad Satria Halim Wicaksana dengan NRP 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masih Bil Ali dari mohon maaf, NRP akhir 808. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan dari scene 1. Di sini saya akan menjelaskan di scene 1 ini ada apa saja sih sebenarnya scene 1 ini. Kegunaannya dari scene ini berfungsi sebagai demo utama untuk menampilkan kemampuan dari hand tracking. Di dalam scene ini terdapat berbagai interaksi tangan, baik itu dari gestur, grab, bokeh, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan saya demokan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari objek-objek, di mana di sini juga memiliki sesuatu gestur yang berbeda-beda seperti ini di pen and zoom ini. Ini bisa kita scroll dari atas ke bawah. Lalu dari sini kita juga bisa interaksi ini juga. Ini untuk yang di bagian dari objek-objek ini yang bagian bangun ruang, ini bisa kita besar kecilkan dari ukurannya. Entah ini juga bisa diputar juga. Lalu untuk yang ini adalah objek gelas, ini bisa kita pindah-pindahkan. Lalu untuk yang kedua ini yang ada di press interaction, jadi ketika kita klik tombol-tombol ini, itu bisa diganti warna ketika kita mengklik sebelah. Lalu press interaction ini lebih parah ketika kita menyentuh, maka akan muncul sebuah kotak di sini. Kalau kegunaannya yang satu ini itu pitch slider, ini juga berguna untuk mengubah warna. Jadi ketika kita geser warnanya ke atas dan ke bawah, maka otomatis warna dari objek ini akan berubah. Lalu lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk yang contoh dari objek ini lebih ke arah grab. Jadi kita bisa memegang objek yang kita inginkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai script dari salah satu objek, yaitu yang terdapat pada benda ini dari objek ini. Nah, di sini kita akan menggunakan scene di mana untuk script yang digunakan di sini yaitu ada near interaction variable dan min max scale constraint. Nah, untuk kegunaannya adalah dari near interaction variable, tujuannya ini script ini memungkinkan sebuah game object dalam scene mix quality untuk dipegang dan dimanipulasi oleh tangan. Jadi juga karena scene script ini kita bisa membuat objek ini mau menjadi lebih besar atau lebih kecil. Lalu untuk yang di min max scale lalu untuk min max scale constraint, tujuannya ini adalah untuk menambahkan batasan pada penskalaan game object. Nah, gunanya itu untuk mencegah objek untuk diskalakan melebihi nilai minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Nah, seperti ini kan
kita kan sudah mendefinisikan di sebelah kanan ini untuk skill minimumnya berapa, skill maksimumnya berapa. Nah, di hal ini digunakan agar tidak melebihi dari batas objek yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Dan cukup untuk penjelasan scene 1 dari saya. Akan dilanjutkan ke scene berikutnya. Saya akan menjelaskan untuk scene nomor 2 dan nomor 4. Oke, pertama-tama saya akan mendemonstrasikan yang nomor 2. Nah, ini adalah scene yang nomor 2. Bisa kita play terlebih dahulu. Ya, nah, jadi fungsi untuk scene yang nomor 2 ini adalah demo gesture seperti tap, hold, pinch yang memicu event. Nah, scene ini tuh fokus ke pengenalan gestur tangan seperti tap, hold, drag, dan manipulate tanpa perlu controller. Nah, di sini kita bisa menggerak-gerakkan seperti apa namanya? Seperti titik koordinat. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan skripnya. Di sini ada skrip penting yaitu adalah di sini gesture tester ini kita buka. Oke. Nah, dari scene nomor 2 ini, di aplikasi yang saya miliki adalah kontrol animasi karakter yang sesuai dengan gerakan tangan pengguna. Jadi ini kan bisa digerak-gerakan. Nah, itu bisa kita implementasikan untuk ide aplikasi di mana suatu karakter dapat menggerakkan tangannya di mixed reality nantinya. Jelaskan penggunaan dari scene 3 yaitu hand rekaman pose tangan atau hand pose example. Jadi kegunaan dari source code ini adalah digunakan untuk merekam pose tangan. Custom berguna untuk membuat gestur baru atau animasi tangan. Nah, ini biasanya digunakan untuk praktikumnya harus menggunakan HoloLens. Jadi ketika pengguna itu ingin merekam suara, itu tinggal menunjuk ke dua blok ini lingkaran lalu dengan mengucapkan perintah yaitu record voice seperti itu. Lalu untuk script yang digunakan itu ada di sini. Ya, yang pertama itu dari Windows Mixed Reality Hand Recorder. Itu digunakan untuk merekam posisi dan rotasi tangan secara keseluruhan. Lalu ada speech input handler, ya di sini digunakan untuk mengaktifkan perekaman melalui perintah suara seperti start recording. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ketika tangan kita menunjuk ke arah balok ataupun lingkaran, lalu dengan mengucapkan perintah start recording, maka otomatis akan melakukan perekaman suara. Nah, untuk dari ide pengembangan aplikasi ini bisa digunakan untuk aplikasi animasi karakter dengan gerakan natural, lalu juga terapi fisik dengan gestur custom, kita membuat kontrol AR/VR berbasis dengan gestur unik. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan yang scene nomor 4. Akan saya play terlebih dahulu. Oke, jadi untuk yang scene nomor 4 ini hanya bisa digunakan di mixed reality, namun akan tetap saya jelaskan. Jadi untuk scene nomor 4 ini fungsinya adalah menunjukkan bagaimana pengguna bisa menyentuh objek secara langsung. Nah, ini kalau kita dekatkan akan muncul ini kalau di layar putih ya. Nah, ini tandanya bisa menyentuh objek tersebut. Jadi bukan gerakan grab, tapi benar-benar menyentuh permukaan benda tersebut. Nah, sini ini memperlihatkan interaksi jarak dekat, near interaction. Tangan pengguna bisa menyentuh objek seolah itu benda nyata. Kalau tangan cukup dekat, objek akan merespon seakan dekat.
Objek akan merespon seakan kita menyentuh objek tersebut secara langsung. Nah, ini cocok untuk simulasi tombol fisik, panel kontrol, atau interaksi realistis lainnya. Nah, untuk yang scene 4 ini ada script penting yakni touchable interaction. Di sini Oke. Nah, di sini skripnya, teman-teman. Di sini skripnya. Nah, skrip ini digunakan untuk menandai bahwa suatu objek itu bisa disentuh secara fisik. Jadi bukan hanya melalui pointer atau pandangan atau gaze. Nah, fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah menjadikan objek biasa disentuh langsung oleh tangan pengguna. Kemudian bekerja jika tangan berada dalam jarak dan arah yang sesuai umumnya digunakan untuk UI seperti tombol atau panel sentuh. Nah, untuk ide aplikasinya, di sini saya memiliki yaitu panel kontrol mesin virtual. Jadi pengguna itu bisa menekan tombol, memutar saklar, atau mengaktifkan tuas-tuas cocok untuk simulasi pelatihan teknis ataupun operator mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang scene 5, yaitu menu tangan atau hand menu. Nah, kegunaan dari scene 5 ini untuk menampilkan contoh antarmuka atau UI interaktif yang muncul secara kontekstual berdasarkan posisi dan orientasi tangan pengguna. UI ini sepenuhnya adalah hand-free dan dapat dikendalikan dengan gestur atau perintah suara dan sangat cocok untuk perangkat. Nah, di sini saya akan mencoba memunculkan ini. Kita akan menggunakan tangan. Di sini itu bisa digerakkan sesuai dengan arah tangan kita. Nah, saat dijalankan, menu akan muncul secara otomatis ketika sistem mendeteksi bahwa telapak tangan pengguna menghadap ke arah atas. Jadi seperti yang saya praktekkan sebelumnya, saat tangannya muncul dan bisa menggeser, akan sesuai dengan arah tangan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang scene. Nah, di sini kita menggunakan beberapa script. Nah, yang pertama itu ada solver handler. Solver handler ini berguna untuk kita gunakan ini. Yang pertama itu ada handbones. Nah, handbones ini digunakan untuk membungkus menu UI dan secara otomatis mengikuti posisi tangan. Yang kedua ada solver handler. Solver handler ini digunakan untuk menghubungkan posisi menu dengan tangan pengguna. Selanjutnya ada hands constraint palm up, digunakan untuk menentukan waktu dan kondisi munculnya menu berdasarkan orientasi tangan. Selanjutnya ada ini, speech input handler, digunakan untuk menyediakan kontrol UI melalui perintah suara. Lalu ada follow yang digunakan untuk memastikan menu bergerak secara halus mengikuti pergerakan tangan. Yang terakhir ada solver tracking target type atau script. Ini digunakan untuk menyentuhkan bagian tubuh yang diikuti, misalnya telapak tangan ataupun jari. Dengan aplikasi dari scene 6 ini, menurut saya ide pengembangan aplikasi yang cocok dengan langkah demi langkah melalui UI yang mengikuti tangan, memungkinkan teknisi memperbaiki mesin tanpa menyentuh perangkat input. Selanjutnya kita akan lanjut pada scene ke-6. Nah, scene ke-6 ini merupakan lab mission
integration, yaitu kegunaannya untuk mendemonstrasikan penggunaan lip motion untuk pelacakan tangan yang presisi di lingkungan desktop atau PC berbasis mixed reality. Fokus ini terfokus pada interaksi langsung dengan objek virtual tiga dimensi tanpa. Jadi di sini kita bisa menggerakkan kubus dengan tangan seperti ini. Kalau kita pencet yang tengah, kita bisa memutarkan kubusnya. Sedangkan kalau kita arahkan tangannya pada pinggiran baloknya, kita akan bisa membesarkan dan mengecilkan ukuran dari balok tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang scene, yaitu script yang digunakan pada scene 6. Jadi script yang digunakan itu ada constraint manager yang berfungsi untuk mengatur batas interaksi seperti rotasi maksimal, ukuran objek, atau area interaksi. Dan kita juga menggunakan bounce control. Nah, bounce control ini digunakan untuk menambahkan visualisasi batas objek seperti gizmo, handle, dan lain-lain, agar pengguna dapat merotasi, mengskalakan, atau memindahkan objek dengan mudah menggunakan tangan. Nah, apa sih ide pengembangan aplikasi dari Scene 6 ini? Menurut saya, ide pengembangan aplikasi dari Scene 6 ini simulasi interaksi dengan organ atau alat bedah menggunakan tangan untuk latihan operasi atau prosedur medis. Saya akan menjelaskan mengenai script bagian 7 dan 8. Untuk scene yang ketujuh ini kegunaannya yaitu untuk menunjukkan interaksi tombol menggunakan sebuah tangan. Untuk contoh dari scriptnya yaitu seperti ini. Nah, ini untuk tombol buat tangan kita. Sini bisa digerakkan untuk kanan kiri, atas bawah, dan untuk membesarkan. Nah, di sini juga bisa untuk klik tombol yang ada di sini. Itu untuk contoh dari scene yang nomor 7. Dan untuk scriptnya yang digunakan yaitu ini pressable button, yaitu untuk sebuah tombol beridik dengan animasi saat kita menekan yang tadi itu. Dan untuk kedua yaitu classical flash event router. Ini itu untuk
meneruskan fisik ke komponen dan untuk script ketiga yaitu jadi ini interaksi table ini ini untuk gunaan yaitu untuk menyediakan status dan respon interaksi. Dan untuk selanjutnya yaitu audio source code ini itu untuk memberi umpan balik untuk suara kita. Dan yang terakhir yaitu ini interaction touch adapter yaitu untuk deteksi sentuhan tangan dari dekat pengembangan aplikasinya yaitu eh, untuk sebuah simulasi interaksi objek seperti alat laboratorium virtual. Nah, untuk scene yang ke-8 yaitu ini contohnya seperti ini. Nah, jika kita mengklik ini, tanda ini, maka objek ini itu akan mengikuti arah yang kita inginkan. Tanda seperti ini. Objek ini akan mengikuti arah yang mana kita inginkan. Kalau kita klik ini lagi, maka objek ini itu akan tetap dan tidak mengikuti. Dan untuk scriptnya yaitu di ini solver header di bagian tracking target type ini itu untuk menentukan target yang dilacak seperti head, control right, head join, dan custom override. Dan untuk volume tag itu adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah follow behavior secara dinamis pada sebuah objek. Dan untuk singkatnya dari volume table itu sebuah sistem atau menu lebih interaktif dan fleksibel sehingga sebuah menu itu bisa aktif saat dibutuhkan. Dan untuk ide dari aplikasi untuk bagian dari scene ke-8 ini yaitu panel control di AR menjadi sebuah showroom atau klik produk
atau tampilkan tampilkan info. Nah, seperti itu.